Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Utari dari Fakultas Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Arab yang berjudul penerapan i'rab dalam membaca dan memahami teks bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya hingga detik ini sehingga saya dapat menyelesaikan makalah saya yang berjudul penerapan i'rab dalam membaca dan memahami teks bahasa Arab. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dengan selesainya makalah ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang bersangkutan yang telah membantu doa serta tenaganya dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Saya sadar bahwasannya dalam makalah ini masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon keikhlasannya dari para pembaca dan pendengar untuk memberi kritik serta sarannya, terkhusus Ibu Ani Maghfirah MPD selaku dosen pengampu, agar makalah saya bisa lebih baik dan lebih berkualitas. Kita membahas bab 1, pendahuluan latar belakang. Upaya dalam memudahkan pengkajian ilmu nahwu telah ada sejak munculnya ilmu nahwu itu sendiri. Berbagai konsep dan metode telah dikemukakan oleh para tokoh nahwu. Disadari atau tidak bahwa perjalanan ilmu nahwu terus berjalan dari abad klasik hingga abad modern. Jadi kita di sini akan mempelajari ilmu nahwu dengan cara-cara yang semakin klasik agar lebih mudah dalam memahami teks bahasa Arab. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan i'rab? 2. Sebutkan macam-macam pembagian i'rab. 3. Apa saja tanda-tanda i'rab? Oke, kita lanjut lagi. Dalam i'rab kita menemukan kalimat yang selalu berubah-ubah akhirnya, dan itu dinamakan isim mu'rab, ya. Isim mu'rab itu sendiri ialah kalimat yang akhirannya bisa berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Jadi suatu kalimat itu bisa berubah-ubah tergantung amilnya yang masuk. Dan contoh isim mu'rab itu ada minal masjidi. Minal masjidi. Ini aslinya ini al masjidu. Berhubung ini kemasukan jer, ya, maka di sini menjadi jer. Jadi masjidi. Dan apabila kita menemukan suatu kalimat yang tidak berubah harokat akhirnya, itu dinamakan isim mabni. Isim mabni ini tidak akan bisa berubah. Oke, kita lanjut lagi pembagian i'rab. Pembagian i'rab wa aqsamahu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu i'rab dibagi menjadi 4, yaitu 1. Rafa itu artinya dhammah. 2. Nasab. Nasab itu artinya fathah, ya, fathah.
Terus ada yang ketiga jer. Jer itu artinya kasroh. Dan yang keempat yaitu jazm. Jazm itu artinya sukun. Ya, bisa dipahami. Di sini ada rafa, fathah, rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, dan jazm itu sukun. Di situ kita akan mempelajari rafa, contoh rafa dulu. Rafa kan tadi apa, dhammah ya. Contohnya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Nah, di sini mana rofaknya? Rofaknya yang sini. Rofaknya yang Muhammadun. Yang nomor 2, contoh dari nasbun atau nasab. Nasbun tadi apa? Nasbun tadi fathah. Fathah contohnya Ra'aitu Zaidan. Dan yang ketiga contoh, di sini mana nasabnya? Nasabnya di Zaidan. Ya, nasabnya di Zaidan. Terus contoh dari jer. Jer itu tadi apa? Kasroh. Kasroh contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Nah, ini jernya. Yang keempat, yang keempat tidak kelihatan, maaf. Yang keempat apa? Jazm. Ya. Jazm. Contohnya lam yadhib. Nah, di sini jazm. Contohnya. Kita lanjut lagi pembahasan i'rab rafa. I'rab rafa itu mempunyai 4 tanda. Liraf'i arba'u alamatin dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Di situ berarti tandanya ada 4, yaitu 1. Kok nggak bisa nih? Dhammah. 1 tandanya dhammah. Yang kedua tandanya wawu. Kok di sini ya? Tandanya wawu. Yang ketiga tandanya alif. Yang keempat tandanya nun. Kita bahas yang nomor 1 dulu, dhammah. Dhammah merupakan tanda i'rab asli. Contohnya, maka ia menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat, yaitu 1 mufrad, di 4 tempat 1 mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas. Yang keempat fi'il mudhari'.
Kita bahas dulu yang isim mufrad. Isim mufrad itu menunjukkan arti tunggal atau hanya satu. Contoh yang mufrad itu qara'a Muhammadul Quran. Qara'a Muhammadul Quran. Nah, di situ yang menunjukkan tunggal yaitu Muhammad. Ya, kata Muhammad. Yang kedua jamak taksir, yaitu lafadz yang menunjukkan arti banyak dan tidak terikat pada objek perempuan atau laki-laki. Jadi bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Contohnya misalnya tolaba menjadi tolibun. Ja'a tolaba fil madrasati. Tolibun menjadi tolaba, menunjukkan arti banyak tanpa menunjukkan ke laki-laki atau ke perempuan. Misalnya satu kelas itu ada 2 laki-laki, ada 5 perempuan. Di situ bisa dikatakan jamak taksir, ya, tidak menunjukkan cenderung ke laki-laki ataupun ke perempuan. Lanjut di situ yang nomor 3 ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu yang terkhususkan untuk perempuan, menunjukkan arti banyak hanya untuk perempuan. Contohnya ja'atil muslimatu atau ja'at muslimatu. Di situ yang menunjukkan arti banyak alif dan dummah. Para wanita muslimah datang. Yang nomor 4 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu huruf akhirnya tidak bertemu alif, tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah. Ya, di sini fi'il yang diawali huruf ta, hamzah atau nun yang zaidah atau tambahan. Contoh yang suruh. Kita lanjut. I'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 halakat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang, menghilangkan huruf nun. Pada isim mufrad seperti dalam contoh ra'aitu zaidan, ya. Kalau dalam alif menjadi alamat bagi i'rab nasab berada pada asmaul khamsah, yaitu contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Dan yang ketiga kasroh menjadi alamat i'rab nasab hanya terdapat pada bentuk jamak muannats salim saja. Muannats salim tadi khusus untuk perempuan. Ra'aitu muslimati. Ya, yang ya menjadi alamat bagi i'rab nasab pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Terus ada 3 i'rab jar atau khafat. Itu tanda i'rab jar adalah kasroh, ya, dan fathah. Kalau kasroh, yang kasroh masuk pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Yang kedua, ya masuk pada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, fathah masuk pada 1 tempat, yaitu isim ghair musannif. 4 i'rab jazm. I'rab jazm, i'rab yang dikhususkan untuk kalimat fi'il. Adapun tanda i'rab jazm kita akan bahas di sini ada 2, yaitu sukun dan membuang nun atau huruf ailat. Huruf ailat itu alif, ya, wawu. Dalam redaksi kitab Jurumiyah disebutkan sebagai berikut: walil jazmi alamatanis sukunu wal hadfu. I'rab jazm mempunyai 2 alamat atau ciri tanda, yaitu sukun dan membuang. Sukun yang menjadi tanda pokok dalam i'rab jazm itu dalam kalimat yadribu menjadi yadrib, ya, dimatikan kan. Membuang nun yang menjadi tanda rofa, yaitu dari taf'aluna, asalnya taf'aluna menjadi lam taf'alu.
membuang huruf ilat. Huruf ilat tadi alif, ya, wawu, yang asalnya yarmi, minya pakai ya, menjadi lam yarmi, biasa ya, ya-nya hilang. Ya, di sini kesimpulan i'rab adalah pengubahan atau perubahan akhir masing-masing kata karena perbedaan faktor yang memasukinya. Menganggap bahwa i'rab itu adalah suatu proses perubahan yang abstrak dan tidak kelihatan konkret. Sekian itu presentasi dari saya. Mungkin terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bu Ani Maghfirah MPD selaku dosen mata kuliah bahasa Arab, saya mohon kritik dan sarannya agar makalah yang saya susun atau kedepannya saya bisa menyusun makalah yang menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.